Waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Ya. Ya, kita belajar pagi hari ini ya tentang belajarlah kepadaku, ya kata Yesus. Itu judulnya, ya. Ini khotbahnya sifatnya pengajaran praktis, ya. Pratika. Nah, perhatikan di sini apa kata Yesus, belajarlah kepadaku. Ya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menjadi pusat pembelajaran kita. Jadi kalau mau belajar, belajarlah sama Yesus. Ya. Dia adalah guru sejati. Jadi kalau mau misalnya belajar, ya, guru kita yang utama adalah Yesus. Dia memang Tuhan, ya, tetapi dia juga guru buat kita. Ya, maka dikatakan belajarlah kepadaku. Ya. Nah, perhatikan, ini penting bagi orang percaya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting bagi orang yang nggak percaya. Ini pentingnya bagi orang yang percaya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan benar. Ya. Dikatakan belajarlah kepadaku. Nah, perhatikan baik-baik, kita ada di sini sebenarnya tujuan utama kita itu untuk belajar. Ya, belajarlah kepadaku kata Yesus. Jadi kita ada di sini itu belajar. Nah, seorang pelajar itu, ya, seorang yang suka belajar itu disebut murid. Ya, dikatakan Alkitab, jadikanlah bangsa menjadi muridku. Jadi kita ini belajar pada Yesus, berarti kita adalah murid daripada Tuhan Yesus. Nah, seorang yang tidak suka belajar itu bukan murid. Ya. Yang namanya murid adalah orang yang suka belajar. Jadi sangat dituntut bagi para pengikut Yesus itu adalah belajar. Dan pembelajaran kita bukan siapa-siapa. Contoh kita, teladan kita bukan manusia, tapi yang menjadi fokus tempat kita belajar adalah Kristus. Ya, kalau kita terus-menerus belajar seperti Yesus, belajar pada Yesus, pasti kita akan mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan. Ada banyak hal yang kita bisa capai, perhatikan, ada banyak hal yang kita bisa capai kalau kita benar-benar hidup bagi Kristus. Ya, hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Ya, banyak hal berkat-berkat yang akan tersampaikan pada kita. Ya, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang tidak suka belajar, mereka adalah statusnya anak-anak Tuhan, tapi tidak suka belajar, mereka tidak akan mengalami berkat-berkat Allah yang limpah. Ya. Ya, memang diberkati, banyak anak Tuhan yang diberkati tapi tidak berlimpah. Ya. Tidak berlimpah, tidak ada kelimpahan dari berkat Allah itu. Kenapa? Karena mereka bukan murid-murid yang sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau mau jadi pengikut Yesus, tetapkan dalam hatimu, saya mau jadi murid Yesus. Ya. Ini harus ditetapkan. Kalau Anda menetapkan itu, maka saya percaya itu akan Tuhan membuka banyak pemahaman-pemahaman dalam diri kita. Banyak hal yang kita tidak pahami, Tuhan akan bisa buka pada kita. Ya, termasuk banyak berkat lain, bukan hanya berkat jasmani. Tapi sebenarnya berkat yang paling utama itu adalah berkat rohani.
Tuhan akan membuka jalan berkatnya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh belajar. Ya. Nah, lihat orang-orang yang sungguh-sungguh belajar ikut Tuhan, hidupnya diubahkan. Contohnya misalnya Petrus. Petrus itu bukan orang yang pintar secara akademik. Ya, tapi Petrus itu bahkan Alkitab mencatat dia bukan seorang terpelajar. Tetapi mereka tahu, dikatakan, mereka tahu dia bersama Yesus. Dia selalu bersama Yesus. Petrus itu bukan tamatan teologi. Petrus itu bukan tamatan dia tidak punya gelar sarjana, Rasul Petrus. Alkitab berkata dia bukan seorang terpelajar. Nanti baca itu kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4. Dia bukanlah orang terpelajar. Tetapi orang tahu bahwa dia adalah orang yang selalu bersama Yesus. Maka kita melihat nanti Petrus dipakai Tuhan. Sampai nanti kita lihat Petrus dipakai Tuhan untuk berdiri pada hari Pentakosta untuk berkhotbah. Nah, kenapa yang lain gak dipakai? Kenapa bukan Yohanes yang dipakai untuk berkhotbah? Padahal Petrus kan bukan seorang terpelajar. Ya. Tetapi itulah, siapapun yang mau belajar dengan Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka orang itu dapat dipakai Tuhan. Walaupun banyak keterbatasan, walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak hal-hal yang kita mungkin kurang mampu. Banyak hal yang kita kurang mampu. Tetapi kalau kita benar-benar mau belajar, siapapun Tuhan bisa pakai. Persoalannya kita ini mau belajar atau tidak. Kita kadang-kadang kan ada di sini, misalnya contoh kita ada di sini, kita berdoa. Tapi sebenarnya bukanlah kita benar-benar berdoa. Kita kadang-kadang membiarkan ngantuk kita menguasai kita. Kadang-kadang kita di sini membiarkan malas kita menguasai kita. Ya. Nah, kalau kita begitu, maka itu artinya kita nggak belajar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita nggak belajar untuk hidup bagi Allah sepenuhnya. Jadi sebenarnya kalau mau mengalami kemajuan yang besar, yang pesat, ya, jadilah seorang yang suka belajar. Ya, bahkan orang-orang yang suka belajar itu kepada semut pun mereka bisa belajar. Ya, maka dikatakan di dalam Alkitab, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya. Bayangkan firman Tuhan aja ngajar kita untuk belajar pada semut. Kenapa dengan semut? Semut itu nggak punya pemimpin, tidak punya pengatur, tidak punya pengawas, tidak ada bosnya, tapi mereka terus-menerus mencari makan. Ya, mereka tidak tertidur. Pada waktu panas mereka mengumpulkan makanan. Pada waktu hujan mereka juga terus melakukannya. Nggak peduli mau musimnya apa. Maka kita berkata belajarlah pada semut. Ya, Yesus sekarang bilang belajarlah padaku. Kalau hanya masalah mengalahkan kemalasan, nggak perlu belajar sama Yesus. Amin. Jadi belajarnya sama siapa? Sama semut. Kan gampang ya, sederhana. Kalau mau belajar untuk mengalahkan kemalasan, belajarlah sama semut. Semut tanpa punya pemimpin, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Nyapu, ini, itu, nggak ada itu. Semut itu terus mereka melakukan pekerjaan, mengumpulkan makanan. Ya, baik musim hujan, baik musim panas mereka bekerja. Ya, nah jadi sekarang kita belajar pada Yesus. Apa yang mau dipelajari dalam Yesus? Posisi kita sekarang sudah dalam Yesus. Kita sudah orang pilihan, kita sudah orang percaya. Nah, seharusnya kita bagaimana sebagai orang percaya? Nah, dikatakan di sini belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena apa kata Yesus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sudah belajar belum lemah lembut dan rendah hati? Ya. Sederhana pengajaran ini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ada dua karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yaitu apa? Lemah lembut. Terus yang kedua, rendah hati. Kan sederhana ya. Sebenarnya kalau kita punya dua sifat ini saja, lemah lembut dan rendah hati, saya percaya kita berhasil. Persoalannya kan banyak orang nggak punya kelembutan ini. Kadang-kadang orang berpikir dia lembut padahal tidak. Kadang-kadang orang merasa dirinya rendah hati padahal tidak.
Bahkan banyak orang tidak tahu dia bahwa dia itu sombong. Banyak orang nggak tahu dirinya sombong. Banyak orang tidak tahu dirinya itu tinggi hati. Ya, jadi dikatakan di sini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, perhatian pertama, lemah lembut. Ya, orang lemah lembut itu Alkitab berkata bagaimana? Matius pasal 5. Apa katanya? Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang menguasai, memiliki bumi. Loh, bumi bisa dikuasai oleh orang lemah lembut. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, karena mereka yang akan memiliki bumi. Mereka akan menguasai bumi. Mereka akan mewarisi bumi. Itu orang lemah lembut. Nah, persoalannya kita ini orang lemah lembut bukan? Nah, kita perlu belajar lemah lembut. Ya. Nah, contohnya siapa lagi orang yang paling lemah lembut yang pernah ada di bumi? Yang Alkitab katakan dia lemah lembut dan tidak ada orang yang selemah lembut dia seperti seorang pun di bumi selain dia. Siapa? Musa. Ya, Tuhan sendiri mengakui. Ya, dia katakan bahwa Musa itu lemah lembut. Jadi kalau kita lihat kenapa kok Musa dipakai Tuhan, dia punya karakter lemah lembut. Kita kadang kan memang tahu bahwa si Musa itu kan orang yang keras, ya, ketus. Kalau Musa itu orang keras, tapi kekerasan hatinya itu sebenarnya adalah kelemah lembutannya. Ya, hanya memang kadang-kadang kekerasannya kadang-kadang kelewatan. Ya, tapi sebenarnya dia adalah orang yang lemah lembut yang pernah Alkitab katakan tidak ada orang selemah lembut Musa di bumi ini. Ya, sampai Alkitab bilang dia lemah lembut. Makanya kenapa dia jadi seorang pemimpin besar? Siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Itu adalah Musa. Jadi kalau kita lihat kenapa Musa dipakai Tuhan? Karena dia memenuhi kualifikasi. Dia punya kualifikasi yang luar biasa dalam dirinya. Apa itu? Dia punya karakter kelemah lembutan. Ya. Memang lemah lembut itu bukan berarti nggak boleh marah. Seseorang itu lemah lembut itu bisa marah. Pernah Musa marah waktu orang Israel membuat patung lembu emas. Ya, lalu Harun dan semua orang Israel bersukaria melakukan penyembahan kepada lembu. Ya, patung lembu emas itu. Musa turun, dia dengarkan suara ke bawah. Ya, di gunung itu, Gunung Sinai. Kedengaranlah sampai ke telinga Musa, orang Israel lagi melakukan penyembahan berhala di bawah. Tuh Musa turun. Lalu Musa marah. Ya, Musa mengambil lembu itu patung lembu emas itu. Lalu apa yang terjadi? Musa ngambil patung itu lalu dia bakar, lalu abunya dia suruh orang-orang Israel itu minum. Marah besar nggak dia? Marah besar. Jadi pemimpin itu bukan berarti nggak boleh marah. Jangan berpikir kalau seorang pemimpin itu marah lalu kita bilang wah dia ini bukan pemimpin. Marah yang tanpa kontrol, marah yang tidak jelas, nah itu yang nggak benar. Tapi kalau misalnya seseorang dimarah, itu karena orang itu dikasihi. Ya, kalau seseorang salah dan kita tidak marahin, itu artinya kita membiarkan orang itu hancur. Dan itu artinya kita nggak mengasihi orang itu. Ya, jadi hati-hati dalam menilai. Jangan kita pikir bahwa orang yang lemah lembut itu nggak pernah marah. Yesus itu pernah marah. Dia obrak-abrik itu meja-meja dalam bait Allah. Marah luar biasa. Ya. Jadi marah itu tidak salah selama itu punya batas yang benar. Nah, apa yang kita perlu pelajari pada Yesus? Dia lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu apa? Yaitu karakter. Ya, itu adalah sebuah karakter di mana orang itu dia punya hati yang tulus. Ya. Dia punya hati yang yang peduli dengan orang lain. Itu lemah lembut.
juga itu biasanya disertai dalam perkataannya. Perkataan-perkataannya membangun. Ya. Lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut ini adalah orang yang mudah dibentuk. Kalau keras tidak mudah dibentuk. Ya, jadi ini perhatikan baik-baik. Kelemah lembutan itu penting ya bagi kita ya untuk kita terus-menerus belajar menjadi orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu tadi ya orang yang peduli dengan orang. Orang yang mengasihi orang lain. Ya. Orang yang memberi perhatian kepada orang lain, tidak egois. Ya. Lemah lembut. Dia perhatian, dia melayani. Itu pasti orang yang lemah lembut. Kalau orang nggak melayani itu nggak lemah lembut. Kalau kata-kata orang kasar itu nggak lemah lembut. Kasar dan tegas bedakan. Kalau kasar itu tanpa alasan, dia ngomong keras misalnya sama orang tanpa alasan, asal ngomong saja. Nah, itu namanya kasar. Tapi kalau seseorang dia misalnya marah sama orang, itu tidak berarti itu kasar, tidak semua itu kasar. Ya. Jadi misalnya kita di sini ada yang memarahin Anda, itu bukan berarti orang yang memarahi Anda itu adalah kasar, tidak. Itu karena kasih, dia peduli pada Anda sehingga dia marah. Dan apalagi kalau Anda salah, pasti akan dimarahin. Kalau orang tua anaknya salah, tidak dimarahin, nah itu orang tua yang tidak mengasihi anak. Karena kalau orang tua yang peduli itu, anaknya itu diperhatiin, terutama karakter, bukannya ngasih makan, bukannya ngasih minum. Orang tua itu bukannya nyekolahin, bukan. Orang tua itu dia perhatikan ya anaknya itu, terutama karakter, sifat-sifat anak itu. Kalau anaknya salah, misalnya anaknya bohong, anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, itu orang tua yang benar akan peduli, akan memberi teguran, akan memberi nasihat. Jadi orang yang memberi teguran, nasihat itu tidak menunjukkan bahwa tidak selalu menunjukkan bahwa orang itu adalah kasar. Ya. Tapi kalau beralasan itu menunjukkan sebuah ketegasan, ya, ketegasan, dan itu juga sekaligus menunjukkan kelembutan. Ya. Jadi kalau hanya lemah lembut tanpa ada ketegasan, nah ini akan membuat orang manja. Ya. Seseorang yang orang itu lemah lembut luar biasa, tetapi tidak tegas, maka orang itu membuat orang itu manja. Biasanya orang yang dimanjakan itu tidak akan bisa mandiri, susah mandiri. Ya. Jadi ketegasan, perhatikan baik-baik, ketegasan tanpa kelembutan, ya, itu nanti membuat orang jadi pemberontak. Ya, tegas tanpa lemah lembut. Ya, ini cenderung kasar ini kalau udah seperti itu. Nah, jadi perhatikan, ya, kelembutan itu sangat dibutuhkan, ya, untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kelemah lembutan. Anda perlu lemah lembut. Kalau mau Anda seorang yang mau melayani orang lain, Anda harus lemah lembut. Ya, kalau Anda tidak lemah lembut, pasti Anda tidak bisa melayani orang. Termasuk kata-kata kita. Orang yang lemah lembut itu kata-katanya tidak berkata-kata yang tidak berkata-kata menghina, tidak berkata-kata kotor. Ya. Dia tidak asal ngomong. Itu orang lemah lembut. Ya, jadi lemah lembut itu ya dia memberikan perhatian pada orang, dia memberikan rasa kasih kepada orang, ya, dia memberikan motivasi, semangat kepada orang, ya, dan dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, ya, dia akan fokus untuk orang lain. Nah, itu menunjukkan karakter yang lemah lembut dalam diri seseorang. Kalau egois itu pasti tidak lemah lembut. Egois, hidup bagi diri sendiri, hidup hanya untuk diri sendiri, itu nggak lemah lembut. Nah, Yesus ini sudah memperagakan kelembutan itu. Dia datang dari sorga, turun jadi manusia di bumi ini. Itu menunjukkan kelembutannya itu. Ya. Dalam kelemah lembutan ini ada unsur kasih yang kuat. Dia datang
bahkan sampai merelakan tubuhnya di atas kayu salib untuk disalibkan. Dia merelakan sampai berdarah-darah. Ya. Dia bahkan rela sampai diludahin, rela disalib. Itu karena kelemah lembutannya. Kalau nggak ada kelemah lembutan, nggak mungkin Yesus melakukan itu. Ya, jadi lemah lembut ini penting kita punya. Nah, satu karakter lemah lembut yang perlu kita pahami, yaitu lemah lembut itu artinya kita seorang yang mudah dibentuk. Itu lemah lembut. Kalau kita tidak mudah dibentuk, berarti kita memang bukan orang yang lemah lembut. Ya, jadi ini perhatikan, apakah Anda yang seorang yang suka belajar, suka dibentuk, termasuk misalnya dimarah, ditegur. Ketika Anda dimarah, ditegur, dan Anda tahu itu memang benar teguran, Anda tahu itu memang pantas Anda dimarah. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa terima, itu menunjukkan kita seorang yang lemah lembut. Ada orang kalau ditegur, malah dia makin menjadi-jadi. Ya, malah makin keras. Nah, itu berarti memang kita bukan orang yang lemah lembut. Ya, orang lemah lembut itu pun kalau salah, apalagi dia tahu salah, dimarah, itu dia malah minta maaf, malah dia ngaku salah. Ya. Nah, orang-orang yang nggak mau ngaku salah itu sebenarnya bukan orang lemah lembut. Ya, jadi ini perhatikan baik-baik. Ya, ini kelembutan ini perlu ada pada kita. Ya. Nah, jadi ini perhatikan baik-baik ya. Mari kembangkan kelemah lembutan. Belajar kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, Yesus sebagai teladan kita. Yesus sebagai contoh kita. Yesus sebagai patokan kita dalam kelemah lembutan. Belajarlah kepada Kristus. Ya. Nah, yang kedua, apalagi yang perlu kita pelajari dalam diri Yesus? Yang kedua adalah rendah hati. Ya, lemah lembut dan rendah hati itu berkaitan erat. Lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut, dia pasti rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati, ya, itu dia nggak mau cari pujian. Kalau orang rendah hati itu begitu, dia nggak mau cari pujian. Orang rendah hati, dia termasuk rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dianggap orang rendah. Itu rendah hati. Ya. Rendah hati itu dia tidak harus tampil di depan. Tidak harus menunjukkan diri di depan. Ya. Jadi kalau orang rendah hati itu misalnya orang lain hebat pun dia nggak cemburu. Termasuk orang rendah hati ini dia nggak mau rebutan. Dia nggak mau rebutan kedudukan. Dia nggak mau rebutan jabatan. Ditegur, dikasih arahan, ya, itu dia bisa terima. Tapi kalau orang nggak rendah hati, dia nggak bisa terima itu yang begitu-begitu. Ya. Jadi artinya rendah hati itu artinya tidak sombong. Ya, ingat baik-baik ya, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan ini adalah salah satu dosa yang paling besar. Bahkan banyak orang-orang hebat yang jatuh gara-gara kesombongan. Ya, ini saya sampaikan ini kepada kita. Siapapun kita, jangan pernah sombong. Kesombongan itu paling dibenci oleh Allah. Kita lihat orang-orang sombong, itu jatuh. Buat siapa misalnya Korah. Ya, Korah sama siapa itu? Ya, ingin merebut kedudukan Musa. Musa itu diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Tapi saudaranya itu Korah termasuk ya. Itu memberontak terhadap Musa. Mereka cemburu terhadap Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka sampai tanah terbuka, lalu ada berapa ribu orang masuk di telan tanah hidup-hidup. Itu kenapa? Karena mereka sombong. Mereka maunya ingin jadi Musa. Mereka maunya ingin jadi seperti Musa. Itu salah. Kita ini punya porsi masing-masing. Kita nggak perlu jadi seperti Musa, nggak perlu. Kita itu ada porsinya, kita ada di mana, Tuhan tempatkan kita bagaimana, dalam posisi apa, kita harus tahu itu. Banyak orang kadang-kadang karena kesombongan dia nggak mau tahu itu, dia tumbuh aja semua. Ya.
Nah, apa bahaya dari kesombongan ini luar biasa bahayanya. Banyak anak-anak muda yang hancur karena kesombongan. Ya, kalau orang rendah hati pasti tidak akan jatuh. Kenapa? Bagaimana orang rendah hati kan itu seakan-akan orang rendah hati kan seperti berada di bawah. Kalau orang rendah hati nggak mungkin bakalan jatuh. Tapi kalau sampai orang sombong pasti akan hancur. Kenapa? Karena orang sombong itu kalau diibaratkan kalau dia jatuh kan itu tinggi. Dia katakan misalnya di lantai 4 atau lantai 10. Itu kalau jatuh bisa mati. Tapi orang rendah hati jatuh, ya masih bisa hidup, dia masih bisa bangkit. Tapi kalau orang sombong kalau jatuh hancur. Maka banyak orang-orang yang hancur karena kesombongan. Ya, banyak. Makanya hati-hati jangan sombong. Apalagi misalnya kita sudah dimulai dikasih kepercayaan. Misalnya main musik di gereja. Ya kan kalau kita jadi pemain musik di gereja kan kita akan lihat orang. Ya, nah kalau nggak hati-hati kan kita bisa gayaan. Lama-lama kita mulai muji diri. Wah, kan saya kan luar biasa. Ya akhirnya mulai memuji dirinya. Ya, maka nggak lama kemudian hancur. Makanya lihat tuh banyak orang-orang para pemain musik itu jarang ada yang berhasil. Sebentar nanti mereka ada yang ya banyak akhirnya kembali kepada dunia. Hancur. Ya. Ya mungkin mereka posisi anak Tuhan karena mereka sudah dipilih Tuhan. Tetapi itu anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan yang tidak berdampak, tidak maju, tidak berkembang. Bantet. Kenapa? Karena kesombongan. Ya, makanya dulu kalau Bapak itu, Bapak dulu kalau misalnya ada seorang khotbah, seorang mimpin pujian, oh itu Bapak itu iri banget. Lihat orang, ya, itu benar-benar iri. Bahkan sifat-sifat iri itu pun hari ini masih saya rasakan masih ada. Ya, dan itu saya terus-menerus singkirkan. Dan terutama tadi kesombongan. Ya, ingat iblis itu jatuh karena kesombongan. Dikatakan dia ingin menyamai Allah. Dia ingin mau berada di sebelah utara, paling pojok. Dia ingin apa? Dia ingin dipuji. Dia ingin kemuliaan. Akhirnya apa yang Tuhan katakan? Maka aku akan melemparkan engkau ke bumi. Ya. Jadi kesombongan ini bahayanya luar biasa. Ya. Nah maka ini hati-hati. Apalagi kita anak-anak muda. Kadang-kadang kan kita nggak mau berada di bawah pimpinan. Maunya kita bebas gitu. Ya kalau mau aman, beradalah di bawah pimpinan. Itu aman. Anda akan terlindung ketika Anda berada di bawah pimpinan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya, pemimpin itu sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting. Ya. Kalau kita tidak berada di sebuah pimpinan, sama aja kita seperti orang liar. Sama seperti orang yang tidak punya payung. Maka penting kita berada di mana, kita harus belajar untuk taat, belajar untuk mengikuti ya pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh pada kita. Nah, banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak memahami ini, akhirnya ditumbur aja, ya, dia biarkan kesombongannya itu menguasai dirinya. Ya, biasanya orang-orang sombong kayak gini kalau ditegur nggak mau, pasti itu. Ya, dibilang misalnya sesuatu, misalnya tukar pikiran, orang yang sombong kalau kita misalnya tukar pikiran, mereka nggak mau tukar pikiran sama kita. Mereka maunya ambil keputusan sendiri. Ya. Mereka maunya dipuji. Orang yang sombong kalau dihina dia terluka, pasti terluka dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dihina orang juga nggak masalah. Ya. Dihina, diejek. Apalagi misalnya kalau ada kita dulu misalnya kan kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kita diejek orang, sok alim gitu. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan tersinggung dengan kata-kata itu. Dan itu juga tidak membuat kita lemah. Ada orang misalnya disinggung, ya, disindir, lalu dia bisa lemah gara-gara itu. Nah, itu sebenarnya karena kesombongan. Ya, jadi ini perhatikan. Dua sifat ini harus kita punya. Kalau mau berhasil dalam hidupmu, ya, mau maksimal. Ada anak-anak Tuhan yang tidak maksimal. Ingat ya, tidak semua anak Tuhan itu maksimal. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak maksimal. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak produktif. Kenapa? Karena mereka tidak punya karakter.
yang dibutuhkan. Ya, itu karakter apa? Pertama itu tadi kelemah lembutan, dan yang kedua adalah kerendahan hati. Kalau kita punya kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka kita akan punya ketenangan jiwa. Ya, dikatakan Alkitab, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau tenang? Ya, kalau mau tenang yang punya dua sifat itu. Aman. Kalau Anda punya dua sifat ini, Anda akan aman. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Anda. Ya. Saya jaga benar dulu tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati ini pergumulan. Saya untuk belajar rendah hati itu pergumulan luar biasa. Karena kalau kami orang Nias itu salah satu dosa yang menguasai orang Nias adalah kesombongan. Iya. Kalau misalnya ada tetangga berhasil punya rumah, punya mobil, wah itu akan diracunin. Supaya cepat mati. Jadi nggak mau kalau ada saingan, nggak mau kalau ada orang yang berhasil di sekitarnya. Senang kalau orang susah, susah kalau dia lihat orang senang. Ya, nah ini perlu dijaga baik-baik. Jaga hatimu. Pertama dengan kelembutan, belajarlah pada Yesus. Dan yang kedua, belajarlah rendah hati. Kalau Anda terus-menerus belajar itu, saya yakin Anda akan aman. Jiwamu akan tenang. Ya, jiwa kita akan tenang. Nah, saya percaya kalau kita peragakan ini, kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang